Halo semuanya. Di kupasan kali ini kita akan ngebahas kisah-kisah yang jujur aja luar biasa banget. Ini cerita tentang para pemimpin Indonesia yang lebih milih jaga integritas daripada numpuk harta. Mereka ini tokoh-tokoh yang tindakannya, wah, jauh lebih berisik daripada isi rekening bank mereka. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Kalau kita ngomongin soal kekuasaan, biasanya yang langsung kebayang itu kan kemewahan, mobil mahal, rumah segede istana. Tapi, gimana kalau saya bilang, beberapa pejabat paling berpengaruh dalam sejarah kita justru hidupnya super sederhana. Kisah mereka ini benar-benar bakal ngebolak-balikin semua pandangan kita soal apa itu artinya jadi seorang pemimpin. Yuk, kita langsung aja masuk ke daftarnya. Kita bakal hitung mundur mulai dari nomor 10. Kita bakal kenalan sama pejabat-pejabat yang memilih jalan pengabdian, bukan jalan buat memperkaya diri sendiri. Percaya deh, kisah mereka ini jadi pengingat yang kuat banget soal nilai kejujuran. Di nomor 10 kita mulai dari era modern dulu nih. Ada Teten Mas Duki. Nah, sebelum masuk ke pemerintahan, beliau ini udah terkenal banget sebagai aktivis anti korupsi yang vokal. Dan ternyata prinsip itu sama sekali nggak luntur pas udah dapat jabatan. Nah, coba lihat deh kontrasnya di sini. Sebagai seorang menteri, ya pastinya beliau punya akses ke macam-macam fasilitas mewah kan? Tapi Pak Teten ini justru lebih sering kelihatan nongkrong di warung kopi sederhana, ngobrol langsung sama para pengusaha kecil. Ini nunjukin kalau buat beliau, jabatan itu ya buat ngabdi, bukan buat pamer gaya hidup. Sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu. Di nomor 9 ada Komjen Pol Muhammad Yasin yang dijuluki Bapak Brimob. Beliau ini definisi nyata dari polisi jujur yang bikin kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Coba bayangin, seorang wakil Kapolri dikasih hadiah mobil mewah, ditolak mentah-mentah karena ngerasa itu bukan haknya. Dan yang lebih gilanya lagi, pas pensiun, beliau nggak punya rumah pribadi atau tabungan yang berarti. Hidupnya benar-benar cuma ngandelin uang pensiun yang pas-pasan. Ini bukti kalau kehormatan seragamnya jauh lebih mahal dari tumpukan harta. Lanjut di nomor 8, ada orang yang tugasnya megang kunci brankas negara, Mari Muhammad. Integritasnya ini udah kayak legenda, sampai-sampai beliau dapat julukan Mr. Clean. Di zaman yang terkenal banget sama korupsi, beliau ini berani jadi beda. Kutipan ini, wah udah ngerangkum semuanya. Banyak banget cerita soal beliau. Salah satunya, dia nolak anggaran renovasi rumah dinas karena menurutnya masih layak banget. Terus setiap kali dinas ke luar negeri, sisa uang sakunya itu selalu dikembaliin utuh ke kas negara. Sampai ke sen-sennya, nggak ada yang diambil sama sekali. Nah, kalau para koruptor punya mimpi buruk, mungkin isinya ya orang ini, Hakim Agung Artidjo Alkostar. Beliau ini dijuluki Algojonya para koruptor. Kenapa? Karena kalau kasus korupsi udah sampai di tangan beliau, hukumannya seringkali malah ditambahin, bukan dikurangin, bikin keder. Ini dia paradoks hidupnya yang luar biasa. Dia megang palu keadilan yang bisa nentuin nasib orang-orang paling kuat di negeri ini. Tapi dia sendiri milih tinggal di rumah kontrakan biasa, bukan di perumahan elit. Pas pensiun pun, beliau nggak foya-foya. Beliau pulang kampung ke Situbondo, jadi petani dan ngurus kambing. Luar biasa kan? Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kisah-kisah mereka ini nunjukin level pengorbanan dan komitmen yang lebih dalam lagi. Siap-siap, karena ini bakal bikin kita makin kagum. Di nomor 6 ada Baharudin Lopa. Walaupun masa jabatannya sebagai Jaksa Agung itu singkat banget, cuma sekitar 1,5 bulan, tapi gebrakannya itu bikin para koruptor se-Indonesia keringet dingin. Beliau ini benar-benar nggak pandang bulu. Poin-poin ini mungkin kedengarannya ekstrim banget ya, tapi ya inilah Baharudin Lopa. Istrinya aja dilarang pakai mobil dinas buat ke pasar. Bahkan beliau sampai bawa bensin sendiri di jerigen pas lagi dinas. Alasannya, biar nggak ngebebanin negara. Baginya, jabatan itu pedang keadilan, bukan alat buat cari untung. Di nomor 5, ada sosok yang sering banget dianggap sebagai standar emas integritas polisi di Indonesia, Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Beliau ini legenda kejujuran yang ceritanya terus diulang-ulang sampai sekarang. Ini nih kisah yang paling ikonik dari beliau. Pas baru diangkat jadi pejabat, hal pertama yang dia lakuin adalah minta istrinya nutup toko bunga mereka. Alasannya simpel tapi dalam banget. Dia nggak mau ada satu orang pun yang beli bunga di situ cuma buat cari muka atau nyogok secara halus. Beliau benar-benar motong potensi konflik kepentingan dari akarnya. Di nomor 4, kita punya Syafruddin Prawira Negara. Beliau ini orang yang megang nasib Republik pas pemimpin-pemimpin lain, kayak Soekarno dan Hatta, lagi ditawan sama Belanda. Sebagai pemimpin pemerintahan darurat, beliau inilah yang ngejaga Indonesia biar tetap ada. Coba deh, kita renungin kontras yang satu ini.
Di saat suaminya lagi mimpin perjuangan gerilya, mikirin nasib satu negara, keluarganya di rumah harus berjuang cuma buat bisa makan. Istrinya sampai harus jualan gorengan di pinggir jalan. Kenapa? Karena Pak Syafruddin nolak keras nyentuh uang negara sedikit pun buat kepentingan pribadi. Oke, kita sekarang masuk ke 3 besar. Tokoh-tokoh ini adalah puncak dari pengorbanan dan integritas. Kisah mereka bukan lagi soal hidup sederhana, tapi soal hidup dalam kemiskinan demi menjaga kehormatan jabatan. Kalian lihat angka 1 di layar? Angka ini mewakili jumlah setelan jas yang dipunya sama Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Natsir, yang ada di posisi nomor 3. Cuma satu setelan jas yang itu pun udah penuh sama tambalan. Bayangin, seorang pemimpin pemerintahan tapi bajunya nggak lebih bagus dari rakyatnya. Di posisi nomor 2 ada Insinyur Sutami. Beliau ini adalah orang di balik bangunan-bangunan ikonik Indonesia. Jembatan Semanggi, gedung DPR, Waduk Jatiluhur, itu semua hasil kerja kerasnya. Tapi, ironisnya, beliau sendiri nggak sanggup benerin atap rumahnya yang bocor. Ini benar-benar susah dipercaya kan? Menteri yang ngelola anggaran triliunan rupiah, atap rumahnya sendiri bocor dan harus ditadahin pakai ember. Listrik di rumahnya pernah diputus PLN karena nunggak bayaran. Bahkan pas sakit, beliau nggak punya biaya buat berobat. Ini namanya pengabdian total, membangun kemegahan buat bangsa sambil hidup dalam kekurangan yang luar biasa. Dan di puncak daftar kita, nomor 1, Haji Agus Salim. Seorang diplomat jenius yang bisa banyak bahasa. Tapi kisah ini adalah puncak pengorbanan yang paling bikin hati miris. Waktu salah satu anaknya meninggal, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini sama sekali nggak punya uang buat beli kain kafan. Ini menunjukin kalau buat beliau, kehormatan jabatan itu jauh lebih berharga dari apapun, bahkan di saat duka paling dalam sekalipun. Coba kita lihat lagi rangkumannya di sini. Dari Hue Geng yang minta istrinya tutup toko, Mari Muhammad yang balikin sisa uang saku, sampai Insinyur Sutami yang atap rumahnya bocor. Tiap nama di sini adalah pengingat abadi. Mereka ninggalin warisan yang nggak ternilai harganya, yaitu bukti kalau jabatan itu bisa diemban dengan tangan yang bersih dan hati yang lurus. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kisah-kisah tadi maksa kita buat nanya lagi ke diri sendiri. Buat seorang abdi negara, apa sih arti sukses yang sebenarnya? Terima kasih sudah menyimak.